politisi milenial atau kepala daerah milenial. Di Pilkada 2020 lalu, kita punya setidaknya 24 kepala daerah terpilih yang masuk kategori usia milenial. Di Pilkada 2024, dari sekitar 3.100-an calon kepala daerah, kita juga punya 20% atau sekitar 647 calon kepala daerah yang masuk kategori usia milenial. Ini adalah sesuatu yang baru ya di dalam politik kita, karena memang menjadi politisi muda di Indonesia itu nggak mudah. Ya. Politik Indonesia sejak lama diwarnai oleh karakteristik politik patronase, ya, di mana yang berkuasa itu adalah orang-orang tua, yang menjadi golongan elit itu adalah orang-orang tua. Pimpinan partai usianya tua-tua gitu ya, mereka mendominasi politik. Nah, sebenarnya apa makna dari hadirnya anak-anak muda di dalam politik, hadirnya anak-anak muda sebagai kepala daerah? Politik anak muda selalu digadang-gadang ya sebagai politik perubahan. Teori-teori lama ya di dalam ilmu sosial selalu mengatakan anak muda itu punya ciri khas yang membedakan dia dari generasi yang lain. Yang pertama adalah idealisme ya yang dimiliki oleh para politisi muda, dan yang kedua adalah karakteristik perlawanan. Kehadiran anak muda di panggung politik biasanya selalu menjadi gerakan perlawanan politik terhadap struktur kekuasaan. Mereka punya cita-cita untuk merombak watak kekuasaan yang koruptif. Nah, tapi persoalannya di Indonesia, dari sekian banyak anak-anak muda yang kemarin memenangkan kontestasi pemilu maupun juga kontestasi pilkada, sebagian besar di antara mereka ternyata punya latar belakang kekerabatan, punya latar belakang dinasti politik. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktif kalau kita bicara tentang politik anak muda, gitu ya. Jadi kita punya anak-anak muda yang berpolitik, tetapi wajah politik kita tidak serta-merta menjadi wajah politik anak muda. Masuknya anak-anak muda ke dalam politik termasuk sebenarnya dorongan gitu ya untuk mengajak anak-anak muda masuk ke politik ini kan semangatnya adalah mengubah dari dalam. Mereka mengubah panggung jalanan gitu ya menjadi panggung politik. Mereka tidak lagi menjadi sekedar kritikus kekuasaan, tetapi mereka menjadi policy maker. Mereka masuk ke dalam, mereka mengubah dari dalam. Nah, sayangnya teman-teman, yang terjadi di Indonesia itu kecenderungannya adalah reversal effect. Anak-anak muda yang menjadi kepala daerah, anak-anak muda yang menjadi politisi, menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPRD ya, karena mereka hanya mengandalkan atau kebanyakan dari mereka mengandalkan kekerabatan dan dinasti politik. Akhirnya mereka larut di dalam kekuasaan, mereka sibuk dengan intrik-intrik kekuasaan, dan mereka semakin jauh dari idealisme politik. Ya, akhirnya apa? Perubahan yang digadang-gadang ya, yang diharapkan dari para politisi muda ini hanya menjadi sekedar mitos. Struktur kekuasaan yang mereka masuki koruptif, berada dalam genggaman tangan patron, dan ketika mereka masuk ke dalam, mereka menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang koruptif tersebut. Nah, ini adalah persoalan serius kita hari ini, gitu ya. Bagaimana kita bisa mendorong agar para politisi muda, kepala daerah muda yang terpilih di Indonesia hari ini, mereka bisa menjadi para politisi yang punya idealisme, yang tidak hanya menjadi sekedar klien dari para patron lama gitu ya, tetapi mereka mampu memunculkan inovasi, mereka mampu memberikan alternatif gitu ya, alternatif politik yang ditandai oleh tadi karakter anak muda. Satu, ya, mereka menolak korupsi, mereka berusaha mengubah gitu ya tatanan politik yang koruptif menjadi lebih inklusif ya, menjadi demokratis, dan yang ketiga ada inovasi. Ini yang penting. Dan kalau ketiga hal ini bisa dilakukan oleh para politisi muda, maka saya punya optimisme bahwa
masuknya anak-anak muda ke dalam politik Indonesia, masuknya anak-anak muda ke dalam panggung kekuasaan akan mewujudkan politik perubahan di Indonesia yang lebih baik.